Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Panatua Jimmy Sitomorang atau Sekretariat Gereja. Kebaktian Kamis Putih tanggal 2 April dilayani oleh Panatua Heni Huta Barat. Kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 pukul 17 WIB. Tema melampaui salib dilayani oleh Panatua Kristianto. Segenap umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Sekian warta jemaat hari ini. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki Tri Hari Suci yang diawali dengan Kamis Putih. Kita kembali mengingat peristiwa di malam sebelum Yesus disalibkan. Yesus membasuh kaki para murid, termasuk murid yang mengkhianatinya. Pengenaan ini pun mengundang kita untuk membasuh dan membersihkan diri dari sikap-sikap hidup yang penuh keberdosaan, serta mencontoh yang Yesus lakukan dengan mengasihi orang yang mengkhianati kita. Di keheningan malam ini, marilah kita menyambut undangan ini dengan hati yang terbuka untuk dibasuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan pujian di heningnya malam ini. Tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan berserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemulih kehidupan, Engkau menyambut kami dalam kasih yang begitu besar. Engkau menyediakan pembasuhan, Engkau menyucikan dan mengampuni. Karena itu, ya Tuhan, di malam pengenangan ini, bimbing kami untuk menghayati kasih yang Kau teladankan melalui jalan penderitaan yang penuh pengkhianatan. Mampukan kami untuk terus menuturkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, ujar hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Ampunan yang telah Kau beri, mengangkat luka yang pedih, mampukan ku beri ampunan, sirnalah marah dan dengki di cahaya kasih-Mu. Bacaan pertama menurut Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu di tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 ini. Lalu
seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 116 ayat 1 hingga 2, dilanjutkan ayat 12 hingga 19. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan
ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhanku, ku hamba-Mu dari perempuan. Engkau sudah membukakan semua ikatanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di pelataran rumah-Mu Tuhan, nadarku bayar. Di Depan umat di Yerusalem, haleluya. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan.
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang pertama sampai 17, dilanjutkan Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dilanjutkan ayat 31. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Pada malam yang sunyi dan kudus ini, kita datang untuk mengenang teladan kasih Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan. Malam ketika Ia, yang mulia dan penuh kuasa, rela menanggalkan kebesarannya, mengambil selembar kain, berlutut dan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam tindakan sederhana itu, Yesus menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang tidak mencari kehormatan, kasih yang merendahkan diri untuk melayani, kasih yang melampaui pengkhianatan. Ia hidup kasih itu dengan perbuatan, dengan melayani mereka yang Ia kasihi sampai akhir. Apakah kita juga bersedia merendahkan hati, menanggalkan keakuan dan kebanggaan diri untuk melayani dan mengasihi dengan tulus seperti yang telah Yesus teladankan? Saat ini kita akan mengenang peristiwa pembasuhan kaki sebagai wujud tindakan kasih kepada sesama. Yesus Kristus bersabda dalam Injil Yohanes ayat 13 ayat 14 sampai 15. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab
Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah.
yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Ayo Bapak Ibu, persilakan. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Bapak Ibu dipersilakan, ayo. Ayo Bapak Ibu dipersilakan. Kalau Bapak Ibu tidak maju, nggak selesai nanti. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau membasuh kakinya? Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam Anak remaja, silakan maju. Remaja, dalam cinta kasih remaja, Tuhan hadirlah. maju, silakan maju. Dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah, dalam cinta kasih yang murni, dalam cinta kasih Tuhan hadirlah. Setelah Yesus membasuh kaki para murid, Ia memperingatkan mereka bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan Dia. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia.
Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Yesus sudah meneladankan kasih, kita pun dipanggil untuk meneruskannya. Baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kita masuki doa sapaan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah habis. Malam ini kami mengenang perjamuan kudus-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati yang melayani dan merendahkan diri, sebagaimana Engkau telah memberi teladan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, jadikanlah kami saksi kasih dan pengampunan-Mu. Tuhan, jamalah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sendirian, kehilang harapan dan menanggung beban berat. Berikanlah kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni, sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Teguhkan iman kami untuk berjalan bersama-Mu dalam pengorbanan, agar kami layak menjadi milik-Mu selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Allah menurut Efesus 5 ayat 2. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita sambut sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari,
diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Baik Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber berkat, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur untuk setiap berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa memberi yang terbaik dengan tulus hati seperti teladan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Di tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku. Namun jangan
jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus mendapati murid-Nya, namun mereka tidur lelap. Bangunlah, jagalah, dan berdoalah agar jauh dari pencobaan. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus kembali bergumul, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Setelah perjamuan terakhirnya bersama para murid, Yesus pergi ke Getsemani. Di sana ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Di setiap tetesan peluh dan air mata, ia menapaki jalan salib dan penderitaan, di mana ketaatan diuji dan kasih dibuktikan. Saat keegoisan menguasai, kepentingan diri menjadi ukuran, demi pembenaran diri, orang lain pun diabaikan. Filipi 2 ayat 4 menyatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan memadam keakuan.
tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat kita menggenggam erat hasrat diri, kita kehilangan arah kasih sejati, sebab Tuhan pun terasa asing di hati. Kita bertahan dalam pola sendiri. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24 menyatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepaskan kemelekatan pada dunia. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat jiwa terasa kering dan hampa, semua gemerlap dunia tak mampu memuaskannya. Dalam sunyi, hati mencari makna untuk memuaskan jiwa yang dahaga. Mazmur 63 ayat 2 menyatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepas kedegilan hati.
Kegelapan yang menguasai diri memang tak dapat dihindari. Namun Tuhan Sang Terang hadir menemani, mengubah takut jadi berani. Yohanes 12 ayat 46 menyatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan ketakutan. Saat kehilangan harapan, kita menjadi putus asa. Sang Juru Selamat hadir memberi harapan bagi mereka yang mencari asa. Roma 15 ayat 13 menyatakan, Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepaskan keputusasaan. Saat kita sibuk mengejar kemuliaan fana, kita kadang melupakan kemuliaan sejati. Yesus melampaui kemuliaan dunia,
dengan mengosongkan diri sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda penanggalan kemuliaan yang fana. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Saat hati teraniaya dan dikhianati, dendam berbisik menuntut balasan, hati menjadi dingin dan sunyi, sebab kasih Kristus tak lagi menjadi denyut kehidupan. Matius 5 ayat 44 menyatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan melepaskan dendam. Gelap, semuanya begitu kelam. Beragam tindakan dosa membuat dunia semakin mencengkam. Tak jarang manusia memaksakan kehendak pribadi, merasa diri selalu baik dan sempurna. Takut saat melewati kegelapan hidup, enggan untuk melepas hal berharga, sulit melepaskan pengampunan. Namun lihatlah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan.
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sang terang tidak sirna. Yesus mati di kayu salib, tetapi ia tidak kalah. Ia mati untuk membawa kemenangan. Ia mati untuk menghalau kegelapan. Ia mati untuk menunjukkan keajaiban cinta. Maka meskipun hari-harimu begitu kelam, hidupmu penuh sengsara dan derita, teruslah melangkah dalam kehidupan, sebab terangnya selalu menyertai. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kiranya Yesus Kristus yang cintanya melampaui pengkhianatan akan menjaga, meneguhkan, dan menguatkanmu untuk terus melangkah dalam kehidupan kini dan selamanya. Amin. Baiklah, kita akan mengadakan perjamuan kasih. Kita akan memakan roti, kita berdoa dulu.
Kembali kami bersyukur buat malam yang berbahagia ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, betapa Tuhan mencintai kami, mengasihi kami. Baiklah kami Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini boleh meninggalkan, melepaskan keakuan kami, melepaskan dunia yang fana ini Tuhan, dan juga kami boleh selalu mengikuti teladan-Mu. Biarlah Tuhan, roti yang kami makan ini juga boleh menjadi berkat bagi kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.